Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Genaci, back to our YouTube channel di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Alright, so how are you today guys? Kak Sandra kali ini punya materi menarik nih. Tapi sebelum itu yang belum subscribe channel YouTube kita, buruan subscribe ya. Nah sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau setiap pekerjaan yang dilakukan itu mereka punya tempatnya masing-masing loh. Oke, contohnya kayak dokter, dia kerjanya di rumah sakit. Nah, nanti seperti polisi, dia kerjanya di kantor polisi. Itu adalah materi yang akan Kak Sandra bahas, tapi tentu aja dalam bahasa Inggris, oke? So, basically setiap pekerjaan dia itu punya tempat kerja, gitu ya. Tentu aja Kak Sandra akan kupas satu persatu dalam bahasa Inggris, jadi adik-adik sahabat Genaci disimak terus videonya sampai akhir, oke? Yang pertama, nah, do you know who is this? Yes, he is a doctor. And do you know where does he work? In a hospital. So, bisa kita simpulkan, a doctor works at a hospital. Jadi dia bekerja di rumah sakit. Tapi ada profesi lain loh yang dia juga bekerja di dalam rumah sakit. Apa itu? Oke, ada nurse. Nah, nurse itu dia juga bekerja di rumah sakit. Dan ada beberapa sebutan dokter juga. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu dokter tuh ada sendiri-sendiri namanya. Misalnya seperti dokter gigi, nah itu dentist. Dentist also works at a hospital. Mereka juga bekerja di rumah sakit. Nah, terus juga ada dokter anak, pediatrician. Nah, terus ada lagi dokter hewan. Nah, dokter hewan mereka juga ada yang bekerja di rumah sakit. Kalau adik-adik sahabat Genaci tahu, beberapa di kota-kota besar itu mereka punya rumah sakit hewan. Nah, itu dokter-dokternya sebutannya adalah veterinarian. Jadi dokter hewan atau singkatnya biasanya orang-orang pada bilangnya vet. Jadi ada banyak profesi ya yang dia bekerja di dalam hospital. Oke, selanjutnya yaitu ada policeman. Do you know where does a policeman work? Yes, he works at a police office. Jadi namanya adalah kantor polisi. Sama ya seperti di bahasa Indonesia, kantor polisi di bahasa Inggris yaitu police office. Nah, selanjutnya ada this one. Do you know who are they? Jadi mereka-mereka ini adalah a teacher and a headmaster. Nah, a teacher itu siapa sih Kak sama headmaster? Teacher adalah seorang guru. Udah kelihatan nih dari gambarnya. Nah, sebelahnya lagi ada headmaster. Headmaster itu kepala sekolah. Nah, mereka ini bekerja di mana? At a school. Jadi tempat kerja mereka itu ada di sekolahan. Kira-kira profesi apa lagi ya yang mereka tuh bekerja at school? Coba dibantu komen di bawah jawabannya. Alright, selanjutnya ada hairdresser. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, hairdresser ini adalah penata rambut ya kan? Do you know kira-kira di mana sih seorang hairdresser ini bekerja? Jadi dia bekerja di hair salon, oke? Di hair salon. Tapi seiring perkembangan di zaman, kalau di Indonesia ya biasanya penata rambut itu dia tidak hanya bekerja di salon, tapi dia bisa dipanggil ke rumah kita juga. Alright, so the next one, ini Kak Sandra punya gambar seorang farmer. Yes, petani. Kira-kira petani itu kerjanya di mana? Yes, di field atau di sawah-sawah. Nah, bahasa Inggrisnya sawah, itu ada yang bilang field, ada juga yang bilang paddy field. Cuman kalau paddy field itu lebih fokus ke sawah padi gitu. So, a farmer works at a paddy field. And then for the next profesi itu ada this one. Nah, ini kita sebutnya sebagai seniman ya kalau bahasa Indonesianya. Orang-orang yang membuat karya seni sebutannya adalah seniman. Jadi seniman itu bisa mencakup pembuat patung atau pelukis gitu ya. Nah, mereka bahasa Inggrisnya sebutannya adalah artist. Artist. Beda kalau di bahasa Indonesia, artis itu biasanya sebutan untuk orang yang main sinetron gitu ya. Terus
yang terkenal. Nah, itu mereka disebutnya artis. Nah, kalau di bahasa Inggris, artis itu adalah seorang seniman. Dan kira-kira ada yang tahu nggak sih kira-kira seorang seniman ini kerjanya di mana? Exactly, mereka kerjanya di art studio. Jadi di studio seni. Biasanya di dalam studio itu lengkap ya, ada barang-barang yang mereka butuhkan, bisa jadi itu cat air, atau cat minyak, atau gypsum gitu ya. Pokoknya peralatan yang mendukung dia untuk membuat karya seni. And then for the next profesi yaitu ada a pilot. Where does a pilot work at? Pilots work at the airport. Jadi kerjanya di bandara. Kira-kira ada profesi lain nggak sih selain pilot yang kerjanya di bandara? Kalau sahabat-sahabat Ganesha tahu, boleh banget komen di bawah. Oke, the next ada fireman, atau banyak juga yang bilang sebutannya sebagai firefighter. Nah, firefighter ini kerjanya di sebuah fire station. Alright, selanjutnya yaitu ada orang yang membuat roti, penjual roti. Ini juga sedikit sulit kita temukan ya di pinggir jalanan besar ya, atau di sekitar rumah kita, penjual roti. Jadi penjual roti sendiri itu namanya adalah baker. The baker works at a bakery shop. Jadi bakery shop ini biasanya kita bisa temukan di mall-mall besar atau di jalan-jalan besar di pinggir jalan. Nah, itu biasanya ada bakery shop. Alright, the next one yaitu ada postman. Benar sekali, ada Pak Pos ya yang mengantarkan surat dokumen ke rumah-rumah kita. Nah, dalam bahasa Inggris disebutnya adalah sebagai postman. Nah, postman works at a post office. Tentu saja di kantor pos. Alright, the next one. Do you know who is this? Yes, ini adalah seorang koki atau juru masak. Nah, sebutan dalam bahasa Inggrisnya adalah chef. Do you know where a chef works at? Dia bekerjanya di mana? Ada yang tahu? Jadi dia kerjanya di restaurant ya, atau rumah makan. Oke, itu tadi the end of our topic. Kalau misalnya sahabat-sahabat Gen Eci punya pertanyaan, misalnya ada nih profesi yang Kak Sandra belum sebutin, Kak Sandra lupa sebutin, boleh komen di bawah. Kalau misalnya kalian juga penasaran mereka ini kerjanya di mana sih Kak, komen aja. Nanti Kak Sandra akan bahas di next video insya Allah, oke? So thank you so much for watching this video. Give us like and share this video to your friends supaya mereka juga nggak ketinggalan materi dari Kak Sandra kali ini. So thank you so much and I will see you. Bye bye. Assalamualaikum.